Selamat berjumpa kembali dengan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng dalam program Sekolah Sabat 5 Menit. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Judul pelajaran keempat triwulan ini adalah Membela Kebenaran. Dengan ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, karena setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pelajaran pekan ini membawa kita kepada sejarah reformasi kekristenan yang sangat dramatis dan membuat kita merinding membaca peristiwa-peristiwa dari pahlawan-pahlawan reformasi yang berjuang membela kebenaran, bahkan mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah kaum Waldensia. Mereka adalah salah satu kelompok pertama yang mendapatkan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Sebuah kisah yang mengharukan tentang penyalinan dengan tangan kitab suci yang ditulis oleh Jean Ledger, seorang penyalin kitab suci saat itu. Dan yang kedua adalah John Wycliffe. Tanpa gentar, John Wycliffe menghabiskan hidupnya menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Inggris, sehingga disebutlah dia sebagai bintang fajar reformasi. Hingga dia mati martir, bahkan kepausan menggali jenazahnya, membakarnya dan membuang abunya ke sungai. Namun, sama seperti abu yang tersebar oleh air, demikianlah firman Allah, air kehidupan tersebar jauh dan luas sebagai hasil dari pekerjaannya. Yang ketiga adalah John Huss, seorang yang tidak goyah dalam menghadapi pemenjaraan, ketidakadilan, dan bahkan kematian. Dia mendekam di penjara selama berbulan-bulan dalam kondisi sakit untuk mempertahankan kebenaran. Kita melihat dari 3 peristiwa ini bahwa mereka yang membela kebenaran adalah seringkali kelompok minoritas. Dan melalui hamba-hambanya itu, Allah telah menuntun banyak orang untuk keluar dari kegelapan Romanisme saat itu. Demikian juga lah dengan saat ini. Dibandingkan dengan jutaan orang di dunia, umat Allah akan menjadi seperti yang terjadi waktu itu, menjadi kawanan kecil saja. Namun jika kita berdiri untuk kebenaran seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, Allah akan menjadi tempat perlindungan kita. Jika kita berdiri di bawah perisai kemahakuasaan yang luas, maka Allah akan selalu menjadi mayoritas. Pada waktu sangkakala yang terakhir berbunyi, menembus penjara orang mati, dan orang-orang benar akan keluar dengan kemenangan sambil berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Pada waktu itu mereka akan berdiri bersama-sama dengan Allah, dengan Kristus, dengan para malaikat, dan dengan orang-orang yang setia dan benar dari segala zaman. Anak-anak Allah akan menjadi mayoritas. Namun saat ini, setiap kali umat Allah berlaku tetap setia kepada firman-Nya, iblis menjadi murka. Iblis tidak tinggal diam. Dia membawa dongeng-dongeng yang menyenangkan untuk memenuhi pikiran semua orang yang tidak mengasihi kebenaran, yang tidak peduli apa itu kebenaran. Dengan semangat yang menyala-nyala, setan di akhir zaman akan menuduh para penurut perintahlah penyebab kesusahan di dunia ini, penyebab kekacauan di dunia ini. Mampukah kita berdiri teguh, mempertahankan kebenaran firman Allah yang saat ini kita pegang? Seperti orang-orang Waldensia, John Wycliffe, John Huss. Saudara-saudaraku, jangan biarkan iman goyah. Berjuanglah dalam pertandingan iman yang baik dan berpeganglah pada kebenaran firman Allah yang kekal. Saksikan terus Sekolah Sabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, jangan terlambat.